Pernah kepikiran gak sih soal reinkarnasi? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan coba lihat konsep ini. Tapi kita akan pakai kacamata yang spesifik banget, yaitu kacamata akidah Islam. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Reinkarnasi atau konsep lahir kembali setelah mati, itu sejalan nggak sih sama ajaran Islam? Jawabannya, kalau dari sisi akidah Islam, itu jelas dan tegas banget. Tidak, sama sekali nggak ada tempatnya. Nah, pertanyaannya kan, kenapa bisa semutlak itu? Yuk kita cari tahu alasannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa ini masuknya ke ranah akidah. Terus kita lihat gimana sih siklus hidup dalam Islam. Abis itu kita cek langsung bukti dari Al-Quran. Nah, kita juga akan singgung soal bahayanya kalau konsep-konsep ini kecampur aduk. Gimana cara kita bersikap, dan terakhir, pentingnya menjaga iman kita tetap jernih. Hal pertama yang perlu kita pegang, ini bukan cuma soal pengalaman spiritual pribadi loh. Dalam Islam, pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kita mati itu masuknya ke ranah akidah. Nah, akidah ini adalah keyakinan paling inti, fondasinya. Terus, akidah itu apa sih? Gampangnya gini, akidah itu semacam pondasi bangunan keimanan kita. Isinya keyakinan-keyakinan dasar yang fundamental banget dan sifatnya itu non-negotiable, nggak bisa ditawar-tawar. Inilah pilar-pilarnya. Nah, karena ini urusannya fondasi, cara nyari jawabannya juga nggak bisa sembarangan. Kita harus cari dengan kepala dingin, dengan jujur, dan yang paling penting dasarnya harus wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar kata hati, pengalaman batin, atau karena, wah orang ini karismatik banget. Bukan gitu cara mainnya. Oke, sekarang coba kita lihat gimana Islam memetakan perjalanan hidup manusia. Gambaran yang dikasih itu jelas banget dan bisa dibilang ini jalan satu arah, nggak ada U-turn. Jadi begini alurnya menurut Islam. Kita hidup di dunia, terus kita mati. Setelah itu kita masuk ke alam penantian, namanya alam barzah. Nggak berhenti di situ, nanti kita semua akan dibangkitkan lagi, lalu ada hari penghakiman atau hisab. Nah, ujungnya cuma dua, surga atau neraka. Yang perlu digarisbawahi banget, ini perjalanan maju terus. Nggak ada rute buat balik lagi ke dunia. Nah, ini dia nih. Kita sampai ke bukti puncaknya. Jawaban yang paling tegas dan nggak bisa diganggu-gugat, karena datangnya langsung dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Coba kita resapi ayat ini ya. Di sini digambarkan ada seseorang yang sudah di penghujung nyawanya, dia memohon, "Ya Tuhanku, tolong kembalikan aku." Dan apa jawaban Allah? Sekali-kali tidak. Wah, ini penolakan yang mutlak kan? Pintu yang benar-benar tertutup rapat. Permintaan untuk balik lagi itu ditolak mentah-mentah. Jadi, ayat tadi itu super eksplisit. Nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Jelas banget, kalau dalam ajaran Islam, nggak ada itu yang namanya reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia. Titik. Jalannya cuma satu arah, maju terus, nggak bisa mundur. Tapi, kita juga tahu kan, kadang-kadang ada aja ajaran-ajaran spiritual yang kelihatannya Islami, pakai istilah-istilah Arab, tapi kok di dalamnya ada konsep reinkarnasi. Nah, disinilah letak lampu kuningnya. Ini bisa bikin bingung banget nih. Perbedaannya jadi kelihatan jelas banget di sini. Ajaran Islam yang murni itu pondasinya kokoh, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan konsep yang campur-campur ini seringkali dia impor ide dari luar, terus dibungkus pakai kemasan Islami. Nah, ini yang bikin orang bisa terkecoh. Pasti ada yang mikir, tapi kan niatnya baik, dia cuma tulus pengen cari kebenaran spiritual. Dan ya, itu pertanyaan yang wajar banget. Oke, di sini kita harus membedakan. Khusus untuk urusan akidah, niat tulus aja itu belum cukup jadi patokan. Standar kebenarannya itu cuma satu, sesuai nggak sama wahyu. Jadi, meskipun seseorang punya pengalaman spiritual yang luar biasa, dalam, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, ya tetap nggak bisa diterima sebagai kebenaran akidah. Terus, gimana dong sikap kita sebagai muslim ngadepin ini? Apa harus langsung keras dan ngejudge? Nah, disinilah Islam ngajarin kita keseimbangan yang keren banget. Kita harus tegas sama prinsip, tapi tetap lembut dalam bersikap. Jadi ada dua sisi dari koin yang sama nih. Sisi pertama, kita harus jelas dan tegas sama prinsip kita. Keyakinan itu nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dikompromikan. Tapi di sisi lainnya, kita harus tetap lembut dalam sikap. Kita tetap menghormati sesama manusia, apapun keyakinan mereka. Ayat lakum binukum waliyadin ini kan pilar toleransi banget dalam Islam. Artinya dalam banget. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bukan berarti kita nyampur-nyampurin akidah. Tapi artinya kita nggak perlu musuhan karena beda. Kita kokoh sama keyakinan kita,
tapi tetap bisa hidup damai bareng-bareng. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Waktunya kita tarik kesimpulan biar semuanya jadi jernih dan kita bisa jaga iman kita. Oke, kita rangkum ya. Pertama, jelas banget reinkarnasi itu nggak sejalan sama ajaran Islam. Kedua, karena itu kita perlu hati-hati dan hindari ajaran yang bikin bingung. Pegangannya cuma satu, Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat, iman yang benar itu, tauhid yang murni, harusnya bikin hati kita jernih dan tenang, bukan malah bikin pusing. Dan ini ada satu pegangan terakhir yang penting banget. Kalau ada sebuah jalan spiritual yang kok rasanya makin diikuti makin rumit, makin bikin bingung, dan nggak punya dasar yang jelas, hati-hati. Bisa jadi itu bukan kedalaman ilmu tapi malah penyimpangan. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di tengah banjirnya informasi dan berbagai macam ajaran spiritual sekarang ini, gimana ya cara kita masing-masing biar bisa nemuin dan yang lebih penting, tetap berpegang pada jalan yang jernih dan lurus?